Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan gelombang kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saruni, bagaimana kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Iwan. Selamat sore. Sore juga Ibu, alhamdulillah Bu ya. Bu Saruni, untuk hari ini akan melakukan kegiatan koci ya? Iya Pak. Bagaimana? Insyaallah saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Putri. Oh, sudah siap berat Bu ya? Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai observer Bu ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Saruni selaku coach. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan sebelumnya Bu ya, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu waktu praktik latihannya Bu, praktiknya? Baik Pak Iwan. Untuk praktik coaching kemarin yang pastinya saya merasa nervous, kemudian deg-degan tentunya karena ini adalah awal atau ini adalah hal baru bagi saya yang belum terbiasa dengan alur tirta yang ada. Kemudian karena saya harus menyesuaikan diri begitu Pak. Ya masih nervous Bu ya. Oh, baiklah, karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar Bu ya. Insya Allah Pak. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, serta juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya Ibu sudah tahu, yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Siap pertanyaan Pak. pertama ya, oke siap. Pertanyaan pertama ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Silakan Ibu. Baik Pak, kalau saya di bagian present ya Pak, maksudnya kehadiran penuh, kemudian karena kan kita harus hadir secara penuh, maksudnya tepat waktu, harus fokus secara apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Begitu Pak.
Ya, baik Bu ya. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian persen ini atau kehadiran ini setelah perlu yang perlu dikembangkan lah, yang perlu dikembangkan ya. Nah, selain itu Bu, yang perlu dikembangkan lagi, maksud saya gini, minta maaf Bu, maksud saya jadi presentasi ini yang perlu dikembangkan ya Bu ya? Iya Pak. Oke, lanjut Bu, pertanyaan yang kedua, minta maaf nih ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi pada hari ini? Silakan Ibu. Oke Pak, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan ya kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian Bu yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sahrudin nanti dalam proses coaching? Em, yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari perbincangan-perbincangan kita, perbincangan saya bersama dengan coaching, dan bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, Pak. Begitu. Amin. Oke, baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang dilakukan Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan tentunya untuk bagian present Ibu ya, apakah nantinya akan biasa saja ataupun justru meningkat dengan sangat baik. Nah, silakan Ibu untuk dilanjutkan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih dan semoga kegiatan coaching pada hari ini dapat berjalan lancar. Mohon doanya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Amin, 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 amin. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat sore Ibu Putri. Iya. Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Sebelum kita sebelum saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Putri di mana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu Putri obrolkan atau diskusikan pada kesempatan kali ini, Bu? Iya, baik Bu, terima kasih juga saya atas kesempatannya. Jadi begini Bu Sahruni, saya bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali sudah bersedia dan masalah saya itu ada dalam pembelajaran di sekolah. Selain tugas pokok saya sebagai guru IPA, juga saya diberi tugas tambahan Bu sebagai guru PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi kelas, itu lebih banyak diamnya. Begitu di dalam proses pembelajaran, Bu. Baik Bu Putri. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang dimana ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu Putri, sebelum kita melanjutkan obrolan dan diskusi kita kali ini, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu Putri inginkan dari obrolan kita pada hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Karena terkadang saya bingung
Bu harus bagaimana, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh Bu ketika saya mengajar dengan belakang yang saya sebenarnya itu guru IPA dan harus mengajar ke mata pelajaran PKN Bu. Oh, iya ya. Memang sangat jauh berbeda ya Bu antara IPA dengan PPKN. Perbedaan bukan suatu halangan. Iya Bu. Jujur saja Bu, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal Bu, semester saya sampaikan kalau saya kepada... boleh tahu kira-kira situasi apa? Iya Bu. Halo. Jujur saja Bu, kalau saya mau masuk di kelas, saya ini bingung. Halo Ibu Put. Halo. Ya, ya. Iya. Boleh saya lanjut Bu? Boleh silakan, putus-putus suaranya. Iya Bu. Jadi begini Bu, jujur saja, kalau masuk di kelas itu, saya merasa bingung, harus ngapain, mau kasih pelajaran seperti bagaimana. Saya itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Nah, jadi pada awal saya sampaikan ke murid bahwasanya juga belajar, saya tanya ke murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita bisa belajar bareng di saat di kelas di saat kelas lain juga itu lebih suka dengan diskusi. Nah, kelas ini tuh beda sendiri, mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak menjadi masalah Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Namun saya juga tidak bisa memaksakan kemauan anak seperti apa, tapi yang membuat terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran diam. Mereka itu memahami bingung atau tidak pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Begitu Bu. Oh iya, baik Bu Putri. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan hal ini sebelumnya kepada murid, tentunya kemauan mereka yang seperti apa pada saat pembelajaran begitu Bu? Ya Bu, beberapa kemarin saya tanya lagi pada mereka nilai saya pikir jangan kesalahan yang penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Saya terima itu dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dan itu ya, seperti untuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak. Tapi saya merasa belum sesuai. Begitu Bu, belum sesuai. Jadi dalam pembelajaran mereka banyak diam dan kurang respon. Begitu. Baik Ibu, jaringannya Ibu Putri putus-putus ya. Iya Bu. Baik Ibu Putri, tadi itu Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa-siswa Ibu. Yeah. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti bagaimana begitu? Jadi saya inginkan Bu dalam pembelajaran itu agar murid-murid saya itu aktif, biar bisa berkomunikasi dua arah. Jadi murid tidak hanya sebagai objek, namun juga menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif untuk menjawab dan bertanya.
jika saya sebagai gurunya menyampaikan materi. Begitu, Bu. Oh iya, baik Bu. Berarti jadi lebih anak-anak ini lebih sukanya berdiskusi langsung secara aktif begitu ya Bu? Iya, Bu, tepat sekali. Jadi dengan begitu kan kelas bisa menjadi hidup dan tidak cuma guru saja atau saya saja yang menjelaskan, tapi murid juga sekaligus mendengarkan, tapi biasa dengan pertanyaan dari anak-anak juga begitu. Dan hal ini tentunya memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN ini, Bu. Baik Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan atau dalam waktu dekat ini? Yang bisa Ibu lakukan dalam dekatnya? Iya, Bu. Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan saat ini adalah dengan sedikit merubah model dan metode pembelajaran saya. Jadi saya akan meminta kepada murid-murid saya untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran, tetapi juga tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lainnya. Dan mungkin juga memberikan tugas presentasi, tugas individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian nantinya akan sangat memerlukan karena kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, apalagi di bidang pekerjaan ini lebih kepelayanan ya. Jadi kalau kegiatan semacam diskusi seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Bu, agar model pembelajaran saya itu lebih bervariasi dan tidak monoton sekaligus tidak membosankan untuk siswa. Begitu, Bu. Baik Bu Putri, luar biasa sekali ya Bu Putri. Apa yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Nah, kemudian Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit agak sulit ya Bu ya, karena jauh dari berbedanya dari tugas Ibu yang sebenarnya adalah guru IPA. Iya, Bu. Oke. Kemudian kira-kira kapan ya Bu ya hal tersebut akan Ibu lakukan? Jadi rencananya itu, Bu, mulai minggu depan semester begitu, kelasnya begitu. Oke, baik Bu Putri. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan atau diskusi kita ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita hari ini? Baik Bu, jadi saya setelah obrolan ini saya merasa dapat menemukan solusi dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Begitu, Bu. Baik Bu Putri, sangat mulia ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita-cerita selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang Ibu katakan tadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu Putri, semangat ya, semoga sukses selalu untuk dapat memegang tugas dan amanah dari kepala sekolah dan tugas tambahannya. Oke, Ibu Putri. Terima kasih juga Bu Sahrudi sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengar
keluh kesah saya sekaligus ngobrol untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Putri. Oke, baik ya, kita tepuk tangan dulu ya Bu ya, supaya tambah semangat Bu ya. Luar biasa ya. Luar biasa Ibu Sahruni dengan Ibu Putri sudah melakukan praktek coaching dengan baik Bu ya. Saya akan berkomentar sedikit Bu ya. Selama kegiatan coaching ini terlihat alur kita itu pada percakapan, tujuan, identifikasi, rencananya Bu Putri juga, dan tanggung jawabnya Bu Putri. Nah, itu semuanya saya lihat Bu ya, luar biasa. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Sahruni selaku coach ya. Dan menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang sudah diskusikan tadi dengan Ibu Putri? Silakan Mas Sahruni. Ya Pak. Ya, silakan. Indikator keberhasilan dari diskusi kami pada hari ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan coaching, dia bisa menemukan rencana atau ide-ide atau solusi untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang dia hadapi, dan dapat melakukan rencana aksi ke depannya atau sebuah aksi nyata yang akan dibuatnya, gitu Pak. Wah, luar biasa. Baik Bu ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti itu Ibu Putri akan lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya, betul ya? Oke. Betul Pak. Kemudian tadi Ibu Sahruni juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya tadi ya, waktu kita diskusi pertama ya. Nah, atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya lihat sudah saya amati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan tapi walaupun agak sedikit terganggu masalah jaringan Bu ya, tapi Ibu sudah melakukan luar biasa ya gitu. Karena selanjutnya ya, karena dengan kehadiran secara penuh tadi Ibu ya, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka gitu ya. Tadi saya lihat juga saat saya mengamati dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Putri. Nah, dan juga dapat memotivasi coach atau Ibu Putri dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, itu Bu ya. Oke. Ya Pak. Oke. Ya Pak, betul Pak. Betul Pak Iwan. Oke, terima kasih Ibu Sahruni selaku coach dan Ibu Putri ya selaku coach atas prakteknya coach hari ini. Dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi ya Bu ya, sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, akhir kata Bu ya, cukup sekian mungkin ya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.